Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, untuk kegiatan hari ini agar lancar, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, kita absen dulu ya kehadirannya. 12.4 Adelia. Aisyah. Akdin. Angelika. Ans. Azahra. Bayu. Dava. Eki. Gabriel. Gladys. Javier. Manda. Mario. Monik. Agung. Andre. Farel. Fawas. Isan. Rado. Sauki. Nasabila. Revanya. Sakit ya. Rizky. Ramadhani. Sahwa. Septiani. Suherman. Syabila. Safira. Felicia. Fiona. Oke, yang nggak hadir satu orang ya kelas ini. Oke. Kemarin kita udah belajar mengenai globalisasi dan masyarakat digital, betul? Ya. Oke, kita review dulu materinya sedikit. Kita review. Silakan Anda lihat dari catatannya atau dari buku paketnya. Sabila udah buka? Minta tolong buka. Ya. Kemarin kita belajar mengenai globalisasi dan masyarakat digital. Ada yang masih ingat nggak sih tentang globalisasi? Apa itu globalisasi? Feli? Cara hidup masyarakat pada masa kini. Cara hidup masyarakat pada masa kini. Oke. Ada lagi yang lainnya? Tadi ya Ki dulu ya. Silakan Ki. Proses keseluruhan secara mendunia. Ada lagi? Agung? Hampir mirip ya. Pola keseluruhan dunia. Oke, good. Kalau masyarakat digital apa ya? Masyarakat yang hidup dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya tanya mengenai review materi globalisasi masyarakat digital? Karena ini bersangkutan tentang masalah sosial akibat globalisasi dan era digital yang akan kita pelajari hari ini. Kalian udah pelajari dampak negatif dari globalisasi? Dari masalah digital pun juga pasti ada ya. Nah, ternyata dari dampak negatif itu menyebabkan adanya masalah sosial. Apa sih yang akan kita pelajari di masalah sosial ini? Nanti kalian akan mempelajari penyebabnya. Kemudian kalau udah tahu penyebabnya, apalagi yang harus dipelajari? Yaitu ragam masalah sosial, globalisasi, dan era digital. Oke, ini ada pertanyaan. Mengapa dunia digital dapat menyebabkan seseorang lupa dunia nyata? Terlalu nyaman.
Terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Nyamannya tuh maksudnya gimana? Ya mungkin maksudnya kadang kalau ada orang, let's say ada orang introvert, mereka kalau lebih nyaman kalau misalnya mereka punya sisi ini kan lebih banyak kan. Mereka tuh akan lebih nyaman, mereka tuh tidak bertemu secara langsung dengan orang ngobrol, jadi mereka bisa sekarang tuh kayak bisa berkomunikasi kan melalui Twitter, jadi mereka bisa berkenalan dengan banyak orang tapi melalui dunia digital. Berarti ada media sosial. Ya. Ada lagi yang punya pendapat lain, mengapa dunia digital dapat menyebabkan seseorang lupa dunia nyata? Kalau mereka sudah cukup dengan apresiasi teknologi. Oh, oke. Tadi mereka sudah apa? Rasa cukup. Merasa cukup. Lebih mudah. Merasa cukup dan lebih mudah. Berarti ini bisa bersangkut paut dengan nyaman? Kalau dunia digital lebih cakep gak sih tampilannya? Iya. Dia lebih banyak fiturnya dan filter yang membuat betah di dunia digital. Sering lupa waktu? Iya. Benar. Apa sih biasanya sering lupa waktu itu? Sosial media apa yang dibuka? YouTube. TikTok, Instagram. Kalau YouTube itu masih ada beberapa yang jarang ya. Lebih banyak tuh lihat TikTok karena dari situ aja udah ada video berbagai macam. Terus Twitter itu suka munculnya adalah bahasa kalian apa ya? Tweets ya. Terus nanti lagi ngebahas apa, kadang ada ilmu yang benernya, kadang ada yang curhat di dalam situ. Ya. Ada yang aneh-aneh, ya ada juga seperti itu yang aneh-aneh. Oke, ini berkaitan, kita mau dengerin lagu. Bentar ya, kita dengerin lagu. Ini berkaitan tentang globalisasi dengan materi tadi pertanyaan. dengan segala globalisasi dunia menawarkan kita semua hal yang diinginkan kehidupan manusia globalisasi dunia Gemarnya pesta dunia itu hanya sebentar. Mari kita ambil hikmah yang bermanfaat bagi manusia. Ilmu dan teknologi harus kita kuasai untuk membangun negeri sebagai anak dan
mengerti. Mari kita berbagi dengan berbagai macam dakwah. Globalisasi dunia, saya Oke, tadi udah ada liriknya tentang globalisasi. Jadi tadi tuh kayak kosidahan, ada dangdutnya juga. Beberapa tadi ada yang mau goyang tuh kayaknya, karena biasa dengan lagu dangdut tuh. Oke, sekarang kita jawab ini. Lirik apa yang mencerminkan globalisasi? Apa sih yang digambarkan dari lagu tersebut? Silakan yang mau jawab, Rado. Ini ada lirik yang budaya diekstasi, Bu. Budaya deekstasi. Ya, bisa merusak negeri. Bisa merusak negeri. Ada lagi lainnya? Aisyah? Globalisasi itu menjadikan kemewahan dan keindahan buat kehidupan. Menjanjikan kemewahan dan keindahan buat manusia. Syafira? Ilmu dan teknologi yang harus kuasai. Tadi yang Aisyah ada apa Aisyah tadi ke? Kemewahan dan keindahan. Oke, cukup ya dari yang lirik tersebut. Intinya globalisasi itu adalah kalau kita tidak bisa mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar, maka kalian akan terjun kemewahan dan keindahan. Ikut terjun di sana terus dan akhirnya merusak negeri. Ya. Kita next. Tadi yang saya bilang, masalah sosial akibat globalisasi dan era digital ada penyebabnya. Tapi sebelum itu kalian masih ingat nggak masalah sosial apa sih? Apa itu masalah sosial? Ini pernah dipelajari di kelas 10 dan kelas 11 pun lebih jelas lagi permasalahan sosial. Apa yang kalian pahami tentang masalah sosial? Masalah yang ada di masyarakat. Masalah yang ada di masyarakat terus dialami oleh semua masyarakat. Kalau masalah sosial itu artinya dia direncanakan atau tidak? Kebanyakan tidak direncanakan. Terus dia tiba-tiba ada kan? Artinya masalah itu muncul. Oke, good. Nah, dari globalisasi era digital ada yang disebut dengan transformasi sosial. Maksudnya di sini adalah perubahan yang secara menyeluruh, membentuk wajah baru. Kenapa? Salah satunya kita ambil mengenai terjadi yaitu yang paling mudah di sini ada kalimat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju membentuk wajah baru masyarakat. Membentuk. Apa kira-kira salah satunya? Wajah baru yang seperti apa sih karena adanya teknologi? Adanya AI. Mengubah wajah secara fisiknya ya. Oke. Teknologi yang diambil transformasi sosialnya tadi dari Agung adalah aplikasi yaitu pengubah wajah. Oke, itu benar ya. Kebanyakan sekarang kalian kalau misalkan mau update story atau update sosial media, wajahnya mungkin ada yang ditirusin dulu, ada yang mungkin diedit segala macam. Nah, itu kenapa membentuk wajah baru dari masyarakat? Artinya, nggak pede nih saya kalau mau upload foto seperti ini, saya kecilin dulu deh mukanya, saya tiruskan, atau badannya saya kurusin sedikit, dan lain sebagainya. Dan kalau teknologi di sini adalah yang kalian rasakan adalah pada saat teknologi harus belajar menggunakan aplikasi Zoom ya atau Google Meet. Itu teknologi. Bentuk wajah barunya gimana? Sekarang akibat dari adanya wabah Covid, teknologi maju. Untuk sekarang nggak perlu deh kita rapat pertemuan, tapi rapat dari Zoom aja, betul? Google Meet juga kita bisa dilakuin kok. Kalian mau ada dimanapun bisa ya. Sama halnya pekerjaan. Sekarang pekerjaan nggak hanya ada di kantoran aja. Jadi bisa kantornya di luar negeri, kaliannya ada di rumah. Good. WiFi ya. Nah, dominasi.
Dominasi ini ketika salah satu pihak lebih berkuasa di atas pihak lain. Artinya ada pihak yang lemah. Apa kira-kira contohnya dominasi? Kayak misalnya perusahaan yang monopoli. Perusahaan yang monopoli, apa tuh? Bisa, bahkan juga bisa. Dari perusahaan luar datang berbagai terus dia bisa meningkatkan perusahaan lokal lainnya. Boleh ada contoh realnya? Kayaknya kayak perantau saya buatan real. Perusahaan yang monopoli, perusahaan lainnya. Berarti ada satu perusahaan yang berkuasa ya di situ. Kalau dominasi lain ada yang bisa kasih contoh? Artinya ada yang oke, Aisyah? Kalau dominasi itu kayak selalu bergabung ke kan kita selalu mengadakan impor luar negeri dominasi sama sama ketergantungan kita ke negara lain. Jadi kan setiap negara maju kita kan sudah berkembang. Jadi kita selalu didominasi sama negara mereka karena mereka gampang banget ngelakuin kayak itu maksudnya ngelakuin perusahaan mereka ke Indonesia. Itu emang ada dampak baiknya, cuman kita jadi mereka jadi terlalu mendominasi kita itu. Oke. Kayak Cina ke Indonesia ke Cina. Kalau dalam hal pekerjaan ada nggak dominasi? Apa tuh? Yang apa di daerah-daerah mungkin Sulawesi atau Kalimantan kita mengandalkan tenaga kerja luar daripada tenaga kerja sendiri. Di daerah Kalimantan atau Sulawesi gitu. Oke, itu benar real ya? Dominasi pekerjaan pun ada dalam hal yang kalian temui itu paling gampang adalah pabrik-pabrik ya. Karyawan pabrik itu lebih banyak adalah perempuan. Apalagi di konveksi garment. Kenapa tuh? Karena mereka dianggap lebih teliti. Sedangkan yang laki-lakinya adanya di manajernya atau bagian HRD-nya dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus dominasi ekonomi juga tentang mata uang. Ya, kenapa? Semua itu berpatokan dengan mata uangnya adalah US dollar. Kita mengandalkan harga emas hari ini berapa ya? Kita lihat dulu nih harga emas berapa kalian mau beli. Uang dolar lagi naik apa enggak? Ya kan? Kalau lagi naik berarti harga emas juga? Ya, good. Nah, ini ada ketidakmampuan adaptasi. Masyarakat dituntut untuk belajar adaptif menghadapi tantangan perubahan di era digital. Maksudnya adalah udah ada nih sebuah perubahan tentang globalisasi, udah ada masyarakat digital. Kalian dituntut untuk bisa. Ngerasain nggak? Apa sih yang dirasain Contohnya deh, apa ya? Pas awal-awal COVID tuh disuruh kita nge-zoom kan awal-awal kan kagak tahu tuh kita dipaksa. Ya, kalian dipaksa bisa untuk menggunakan teknologi pada saat zamannya COVID. Nggak hanya pelajar aja, tapi semuanya. Ya, lapisan masyarakat itu dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi. Kenapa? Kita nggak boleh ada sentuhan fisik, betul? Waktu COVID. Pembayaran aja jadinya adalah cashless. Ya, mau QRIS atau dia cashless cuman dari jauh. Bahkan pembelajaran juga sama pakai Zoom atau Google Meet. Disebutnya dulu PJJ ya. Nah. Ternyata ada faktornya. Ketidakmampuan adaptasi itu ternyata faktornya pertama ada pengetahuan masyarakat yang rendah. Masyarakatnya udah diberikan berbagai macam ini loh teknologi yang terbarunya, tapi dia masih belum bisa memahami juga. Kemudian keterbatasan akses informasi, nggak semua wilayah ini berkaitan tentang yang nomor 4 ya, lokasi atau wilayah yang sulit diakses. Nggak bisa semua wilayah ini akses informasi dari dunia digitalnya. Keterbatasan fisik, ada yang ngerti nggak? Maksudnya apa sih keterbatasan fisik? Disabilitas ya, bahasa ininya adalah mereka disabilitas. Nggak semua globalisasi atau tentang perubahan masyarakat digital ini mendukung atau dia bisa digunakan para disabilitas. Nah itu. Sistem sosial masyarakat yang tertutup adanya di mana ya? Sistem masyarakat yang tertutup. Pedalaman, suku-suku terpencil. Ini ada gambar contohnya. Di sini ada salah satu lansia. Setuju nggak kalian lansia itu masuk mengenai ketidakmampuan adaptasi? Setuju ya. Karena dia pengetahuannya masih pakai yang jadul, dia lebih suka pakai yang lama dibandingkan yang baru. Kan belum tentu dia hal yang sederhana deh, pembayaran. Biasanya pakai pembayaran kalau lansia. Tunai ya. Nah ini. Pernah nggak? Sering. Sampai nggak megang cash, sampai pinjam ya temennya. Iya.
Identitas. Apa sih identitas? Jati diri. Oke, jati dirinya ada berupa watak, karakteristik yang dimiliki tiap individu. Antara Gabe sama Agung sama nggak identitasnya? Ada yang sama nggak identitasnya tapi? Terus? Indonesia. Ya, dari identitas ini kalian punya beragam identitas. Dari halnya dilihat daerah asal, gender, maupun suku, agama, dan ideologi. Kalau kesamaan, kalian sekolahnya sama kan antara Agung sama Gabe contohnya? Sama. Kalau identitas ini yang banyak akan memunculkan krisis identitas sosial. Nah, ini pansos ya. Ternyata di sosiologi ada sebutannya social climbing. Ya, panjat sosial. Pansos. Oke, ini kita pernah di Kenapa? Ya, kalau bahasa kalian caper ya. Kalau sekarang sebutannya flexing ya. Harta kekayaannya dipamerkan. Nah, itu identitasnya dibuka. Akhirnya krisis identitas gimana? Saya mau buka identitas yang mana ya di sosial media? Mau yang saya sebagai pelajar, public figure, atau saya yang orang yang tipenya flexing? Nah, itu. Itu krisis identitas penyebabnya. Apakah ada hubungannya gambar tersebut dengan krisis identitas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang mau coba? Fake friend. Teman yang palsu. Oh ini Bu, dia kayak di sosmednya tuh seolah-olah dekat, tapi padahal aslinya mah julid biasa-biasa. Oke, jadi di internet ini cuma sebuah gimmick ya, bahasa kalian tuh nggak seharusnya atau tidak sesuai seperti itu. Kayak apa? Kok gitu jadinya fake friend? Nggak ada, teman semua sama ya. Oke, kita ice breaking. Kalian berpasangan kah? Cari teman pasangannya. Oke, kalau yang nggak ada bertiga, bisa bertiga, bisa berdua, disesuaikan. Kita mau ice breakingnya mengenai clap. Kalau clap apa ya? Tepuk. Mana udah temu belum temennya? Temuin dulu. Ini harus ada pulpen. Jadi kalian rebutan pulpen. Satu. Pulpennya satu. Kalian berdua apa bertiga? Disesuaikan. Kalau clap berarti tepuk tangan. Kalau bom, meja. Pukul meja, pelan-pelan tapi mukulnya ya. Kalau pen, ambil pulpennya. Jadi clue-nya dari saya, kata kuncinya dari saya. Sediain dulu pulpennya, ayo. Oke, kita mulai. Fokus, konsentrasi. Biar semangat pembelajarannya. Oke, kita mulai. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Pen. Oke, sekali lagi kita coba lagi. Sediain lagi pulpennya. Konsentrasi. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. 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 Belum. Boom. Clap. 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 Boom. Pen.
kalian semangat. Kasih tangan buat diri sendiri. Next, kita berikutnya. Kita lanjut ke ragam masalah sosial. Ini ada 5, ada neokolonialisme, ketertinggalan atau ketimpangan. Kemudian yang nomor 3, kejahatan cyber. Keempat ada konsumerisme dan hedonisme. Dan yang terakhir kerusakan lingkungan. Kalian kemarin sudah saya minta untuk buat bawa karton ya. Gunanya untuk karton adalah karena kita hari ini mau tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu 5 kelompok. Kelompoknya dari saya. Kemudian nanti ada yang menjaga pos. Maksudnya gimana? Yang posnya itu nanti dia menerangkan ke teman-temannya. Jadi kelompok 1 sampai 5 dari temanya ini. Oke. Ini kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kalian udah duduknya berkelompok di sini ya. 4, karena kemarin saya udah berikan juga kelompok ke kalian. Dan ini 5. Kelompok 1 tentang apa? Kelompok 2? 3? 4? 5? Oke, berarti kalian udah paham ya. Kalian harus nanti sediain temannya 1 sampai 2 orang jaga pos, sisanya menyebar ke kelompok lain. Boleh silakan dikerjakan tugasnya untuk tugas kelompoknya. Waktunya 15 menit ya, jadi disesuaikan, dimaksimalkan, kreasikan. Kalian juga harus memahami isi dari materinya. Boleh pakai handphonenya ya buat cari materinya, silakan. Atau pakai tabnya boleh. Udah cari materinya? Udah dapat? Ya. Kalau udah dapat ditempelkan, kemudian kalian nanti tinggal menjelaskan ke teman-temannya. Ya, disesuaikan. Kejahatan cyber udah dapat? Udah. Contohnya ada? Gak apa-apa, nanti coba jelasin aja ke teman yang lain. Tapi kalau mau cari lagi boleh di internet, tinggal tulis tangannya. Gabe nggak ada bangku? Tuh ada, duduk bertiga bisa. Duduk aja, duduk. Nah, berbarengan. Kerusakan lingkungan ada apa aja? Ada kerusakan yang disebabkan oleh alam, kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Oleh manusia. Ini pink ya temanya. Karena kita sini Ada yang laki-lakinya, nggak cewek semua, gimana? Aduh. Kelompok neokolonialisme udah? apa itu? Nyari gunting, Bu. Nyari gunting. Kita mana ya? Maksimalin apa yang ada. Udah dibuat judulnya? Belum, Bu. Judul yang lain tinggal tempel. Yang lain tinggal tempel, ya. Safira, saya numpang lewat dulu, kamu ke sebelah sini, nak. Bangkunya sebelah sini aja. Dempetin sama. Kenapa? Lu suka duduk. Yang lainnya harus memahami ya apa isinya.
yang kan. Ini kelompok apa? Hedonisme dan konsumerisme. Hedonisme dan konsumerisme. Berarti ada dua item yang dicari ya? Iya, Bu. Apa sih hedonisme? Hedonisme adalah hidup yang terlalu wah, yang menempatkan kesenangan dan kepuasan diri tanpa memikirkan yang kayak dia hidup yang terlalu mewah. Tapi kita nggak butuh itu, cuma dia kapasitasnya aja mewah. Kalau konsumerisme? Lebih ke kita spend uang buat belanja-belanjanya terlalu banyak, kayak beli barang-barang yang sebenarnya tuh nggak butuh tapi dibeli, terus juga ada barang pengganti yang lebih murah tapi maunya yang mahal, atau kayak misal yang lagi viral itu langsung dibeli dan belinya kayak banyak ya FOMO. Ya kalau sekarang sebutannya FOMO ya. Iya. Kalau misalkan contohnya adalah ada nih sebuah tempat rooftop di tempat hotel atau restoran, akhirnya didatengin untuk agar hits di sana dilihatnya mewah, itu masuknya kemana? Hedonisme. Good. Jadi Numpang geser ya. Ini digini kali di. Ini kelompok ketimpangan dan ketertinggalan. Ada banyak ya? Banyak banget. Tapi udah dapat dari internetnya? Udah. Sudah dapat nomor itu. Ada nih. Nah, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ini bentuk. Ya, digunting, ditempel. Ini itu contoh. Kenapa harus beli cepet? Ini upaya. Itu bagian dari ketimpangan Mario. Bagian dari ketimpangan. Bagian dari ketimpangan. Apa sih ketimpangan? Ketimpangan itu apa sih? Adanya sebuah gap atau spasi daripada tuh suatu masyarakatnya itu kayak di satu masyarakat itu nggak seimbang, Bu. Ada yang bagian yang kaya, ada bagian yang miskin. Dan itu seolah terlihat seperti gambar yang di sini, Bu. Dan menggambarkan karton kita, Bu, bagian ini lecek-lecek. Ini bagus. Ini bagus. Oke, bagus ya, pengertiannya udah benar. Jadi emang intinya ketimpangan sosial itu adanya gap di masyarakat. Gap itu apa sih? Jarak ya, jarak. Kalau tadi dibilang spasi, itu jarang digunain, lebih seringnya disebutnya dengan gap. Jarak. Kalau bentuknya ada apa? Bentuknya itu ada 7. Itu ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan gender, infrastruktur, akses kesehatan, ketimpangan sosial budaya, sama ketimpangan iptek, terus pendidikan. Kalau untuk yang wilayah tadi ada? Ada. Kalau yang wilayah maksudnya gimana? Ketimpangan. Biasanya kayak ekonomi nggak sih, infrastruktur ya? Misalnya kan infrastruktur di perkotaan itu kan kita bisa lihat kan banyak gedung-gedung tinggi, sedangkan kalau misalnya di daerah pedesaan tuh jarang banget akses-akses kayak gitu, bahkan rumahnya tuh bisa dikatakan tidak layak digunakan, tapi masih digunakan di daerah terpencil. Jadi kelihatan banget tuh ketimpangannya antara di kota sama di desa. Oke, itu tadi yang subwilayah ya. Ya, jadi benar. Jadi untuk ketimpangan itu lebih banyak fokusnya di perkotaan dibandingkan wilayah-wilayah atau daerah-daerah ya. Ayo, jangan lanjutkan. Oh ya, nanti jelasin ke teman-temannya bagian yang penting-penting poin clue-nya aja ya. Ini ketimpangan dan ketertinggalan juga sama, yang dijelaskan ke temannya adalah clue-nya. Artinya mana sih yang paling penting dari semua isi itu? Pada terbang ini. Iya. Kejahatan cyber ada berapa kejahatannya? Ada satu, satu. Kita itu ada empat penjelasan. Yang pertama itu pengertian, contoh tadi. Bang lewat lagi ya.
Ya, Be, maaf. Ayo. Feli, kelompoknya masih belum sama sekali. Ayo, yang lainnya udah menempel-nempel. Kelihatan aja. Ini kita 8 menit lagi ya. Ada apa? Neokolonialisme tuh apa sih? Neokolonialisme tuh apa? Penjajahan secara halus. Penjajahan secara halus. Ya kayak misalnya ada handphone, habis itu kan masyarakat tuh jadi kayak Ada cara kolonialisme kayak lebih ke kekerasannya. Kalau ini tuh kayak lebih ke politik dan ekonominya. Oke, kalau yang tadi dijelasin sama teman-temannya ini udah bener ya. Neokolonialisme itu adalah penjajahan yang bentuk baru. Dia itu bukan penjajahan yang kayak lama yang tadi bilang Meki adalah fisiknya dijajah, kerja rodi, Romusa dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang adalah dibikin negara itu jadi ketergantungan dengan negara lain. Nah itu tadi bisa handphone, bisa dan investasi maupun lainnya. Ayo silakan lanjut. sudah takdir Allah. Ini ceritanya kebakaran. Iya. Ini kayak contoh. Strip. Kerusakan lingkungan. Kan kalau globalisasi juga menyebabkan adanya pakaian bekas ya. Kira-kira pakaian bekas itu bisa kerusakan lingkungan nggak? Bisa. Mau kemanain sih? Kita kan harus berpikir juga ya. Barang-barang yang kita beli, handphone atau pakaian itu mau kita kemanakan barang-barang bekas tersebut? Bisa dijadiin kayak kita daur ulang. Misalnya kan banyak nih kayak banyak tas-tas tote bag atau tas-tas biasa tuh bisa dibuatnya tuh dari baju bekas, dari celana bekas gitu kan. Lah sebenarnya udah yang bikin-bikin kayak gitu. Cuma kan mungkin nggak semua orang bisa cara pakainya gitu ya. Mungkin dari situ kayak bisa kita sumbang-sumbangin juga kayak orang-orang membutuhkan, misalnya kayak ke Duafa, Pati-Pati. Terus sebenarnya banyak cara buat ngedaur ulang pakaiannya. Kalau teknologi gimana? Kalau handphone? Kalau misalnya handphone bekas gitu yang pakai. Sampah elektronik kemanain sih? Sampah elektronik. Tahu nggak kemanainnya? Sampah elektronik itu dia diolah lagi. Karena suka ada tukar tambah handphone kan. Oh iya. Ntar diambilin lagi perangkat-perangkat yang masih bisa dipakai. Seperti itu ya. Boleh tuh nanti sambil dijelasin ke temennya. Berarti sambil cari tambahan lagi bawahnya atau di mananya tentang sampah yang tadi elektronik. Kemudian pakaian limbah bekas, pakaian bagaimana? Yuk kita 5 menit lagi. Farel bantuin itu nempelin. Ini tulisannya imut-imut ini ya? Kita nggak expect Bu kalau pas kayak gitu. Oh iya, emang fontnya berapa? 15. 15? Terus kecil itu 15 ya? Di kanvas bukan 15. Oh, Di kanvas itu kemana ya? harusnya 24. Dia tuh 24 yang Canva itu mungkin seperti di Word 12. Iya Bu, kemarin kan nggak tahu kalau jadi kecilin. Ini nggak ada yang benar. Oh benar deh, kata Isa. Baca kan orang. Ayo, lanjutin Anda mau mana? Kelompoknya belum selesai tuh, tempel.
Bantuin. Ans, lagi nempel yang apa, Ans? Lagi nulis. Tinggal 5 menit lagi, bahkan sekarang tinggal 4 menit kayaknya. Jangan sampai nanti yang ditampilkan ke teman-temannya adalah tidak ada isinya. Kopong melompong ya, harus ada isinya, materinya. Sini kan. Kayak gini. Padahal kayak gini. Itu nempel. Itu lemnya kena lem stick fox. Tadi mana ini? Udah selesai? Belum. Berita kerusakan. Wih. Kelompok tentang konsumerisme dan hedonisme udah hampir selesai. Yang keempat ya? Kelompok kejahatan cyber juga sama. Udah? Tuh, ayo. Kerusakan dikit lagi. Neokolonialisme dan kelompok yang ketertinggalan ketimpangan dipercepat sedikit. Ayo ketimpangan, tempel-tempel. Kalian sambil diskusi ya, siapa yang akan berkunjung ke kelompok lain, siapa yang jaga stand di posnya. Syafira, saya numpang lewat dulu Syafira. Ya, 1 menit lagi. 1 menit. Ayo, jangan sampai apa adanya nanti terlihat kurang bagus ya. Teman-temannya nanti tidak bisa memahami apa isi dari materi kalian. Ambil poin pentingnya, ambil poin pentingnya. 1 menit, kurang dari 1 menit. Nggak mampu kan jadi cluenya. Nanti kalian juga ngejelasin ke kelompok lain kan yang kalian pahami. Kelompok 3 udah selesai? Dah, 3 udah selesai. Kelompoknya 4 udah? Cakep, di foto. Boleh? 5. Oke, 30 detik dari sekarang. Ya, waktunya habis. Sisakan 1 sampai 2 orang di posnya untuk melanjutkan
menempel materinya dan juga menjelaskan. Ayo sekarang kita berikutnya adalah untuk kunjungan. Silakan duduk dulu. Duduk. Sherman duduk. Balkis, Farel, Sauki, Rizky, ayo. Kelompok 1 siapa yang jaga pos? Feli. Kelompok 2 Rizky sama Angel. Kelompok 3 Agung sama Suherman. 4 5 Safira sama Monik. Untuk ke kelompok 1, siapa yang kelompok 1 dari kelompok 2? Ans. Kelompok 3 Gladys. 4 Fiona. Kerusuhan lingkungan nomor 5 ke kelompok 1 siapa? Fawas. Yang kelompok 1 ke kelompok 2? Farel. Kelompok 3 kedua? 4 5 kelompok 2 Javier. Kelompok 3 kelompok 1 Zahra. Siapa nih kelompok ini yang ke kelompok 4? Siapa kelompok 4 ke kelompok 3? Oh, Adel. 5 4 yang kelompok 4 siapa? 1 Eki. 2 siapa? Oh, Sauki. 3 5 yang terakhir kelompok 5 dari 1 Ihsan. 2 3 4 ke kelompok 5 siapa? Andre. Yuk, boleh sekarang bergerak dengan tertib bergeraknya, diatur temannya permisi numpang lewat ya. Ayo. Iya betul, bawa kertas ya. Berkunjung ke temannya. Kenapa? Buku boleh. Pakai tas lembar juga boleh. Pakai tas lembar boleh ya. Daftar kelompok berapa? Iya, duduk boleh. Sambil yang presentasi berdiri ya. Yang jaga pos berdiri, jelaskan ke teman-temannya. Yang lainnya silakan duduk. Kalau 1 masih sepi nih, ayo siapa yang berkunjung? Apa-apa, boleh biru. Silakan sambil beritahu teman-temannya, dibuka, diberdirikan. Nasabila ngomong tanah. Sepi nih kelompok 1. Ayo, siapa tuh ya? Harusnya ada 1 lagi. Siapa yang belum ke situ? Ya, 15 menit dari sekarang. Dijelasin ya, ayo. Sebelumnya Ramadhani perwakilan dari kelompok mana? Abdin perwakilan dari. Oke, jadi materi kelompok 3 itu kejahatan siber, yang dimana kejahatan siber ini saya mempunyai 4 materi. Yang pertama itu pengertian, yang kedua itu dampak,
ketiga itu contoh, dan terakhir itu jenis-jenis. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulana Putra. Oke, jadi pengertian ini saya jelasin, lalu kalian akan mencatat ya. Jadi pengertian dari kejahatan siber yaitu suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Lalu biasanya kejahatan itu dilakukan secara online, bahkan kejahatan ini bisa menggunakan jadi ini penggunaan tidak hanya menduduki suatu negara lain, dan mengendalikan beberapa negara secara bersamaan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah mengendalikan beberapa negara secara bersamaan. Karena untuk software sendiri yang paling gampang kita pernah alami itu adalah dengan adanya masuknya produk handphone yang dari selain dari Indonesia tapi masuk ke Indonesia. Nah, itu kan menggunakan handphone karena si produknya itu atau mereknya itu bukan berdasarkan bukan produk dari Indonesia. Nah, itu adalah juga salah satu dari neokolonialisme. Oke, jadi neokolonialisme itu adalah penjajahan untuk baru ya? Iya. Dari dapat infonya seperti itu. Contohnya yang diambil adalah produk handphone. Produk handphone yang bisa kasih contoh realnya handphone apa, mungkin brandnya sebut aja. Xiaomi dari China. Iya. Ke Indonesia sesuai yang outlet juga yang jual di Indonesia. Ada juga Samsung dari Korea. Oke, sekarang ini kebanyakan adalah cari handphone itu yang murah tapi fiturnya banyak, betul, dengan kapasitas RAM-nya itu besar. Nah, akhirnya muncullah produk-produk yang dari Cina atau salah satu handphone tadi disebut adalah Xiaomi. Mereka ini adalah menguasai pasar, apalagi di negara-negara berkembang. Ya. Itu jadinya ketergantungan, disebutnya neokolonialisme. Walaupun sebenarnya memang dari bawah banyak sekali kegiatan siber yang dilakukan ada pelaku tersebut, yaitu dalam penyelesaian seperti peretasan data perusahaan terhadap kepentingan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Apabila kepercayaan masyarakat menurun, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan aksi tambahan seperti menghapus aplikasi dari handphone mereka atau berhenti berlangganan produk jasa yang itu salah yang saya dari harus ada ubah mindset konsumtif menjadi produktif. Nah, kita tuh harus memiliki pola pikir memandang sesuatu berdasarkan produktivitasnya dapat mempertimbangkan kebutuhan di masa sekarang dan masa depan. Jadi hal-hal yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat untuk masa sekarang dan masa depan bisa saja dihindarkan, karena kalau kita terlalu banyak mengonsumsi hal-hal yang seperti itu, nanti kita akan muncul sifat hedonisme di kehidupan kita. Ciri-cirinya apa tadi? Hedonisme? Ini kita Konsumerisme. gimana cara manusia itu hedonisme itu kayak mereka lebih ke harga yang murah, mungkin dengan tempat-tempat atau melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak Buang-buang waktu dari konsumerisme. Hedonisme sekarang, ayo kalian masuk ke hedonisme. ini ada misalkan ada internal sampai ke dalam yang mana sendiri.
WA lu bisa itu berkaitan sama lain. Nah, jadi itu ada bentuk daripada ketinggalan di motor saya dari mana saya ini. Ya, kan kalau kita misalkan kita kasih perusahaan A sama perusahaan B ini bersuara, perusahaan A ini kayak perusahaan B punya keahlian di perusahaan itu, makanya perusahaan B lalu perusahaan lain ini dibuat Ayo, 5 menit lagi. Silakan segera jelaskan. Jadi contohnya kayak foto-foto Jadi saya jadi misalnya bisa Iya, yang dikasih clue-nya ya, yang diberikan oleh teman-temannya clue-nya, kata kuncinya. yang dijadikan selesai dijadikan terus kita juga tadi kan kalau kita jelasin bentuk Keren, keren. pertama itu ada berita tentang ada tahun 2000-an. Jadi Kalau cyberbullying masuk nggak? Cyberbullying justru masuk, Bu. Cyberbullying ya. Itu caranya gimana sih? Kejahatan juga. Kejahatannya lewat dari mana ya? Dari medsos, Bu, media sosial. Kayak misalkan saya menghina Jara, maka ya Jara gini-gini itu kan termasuk cyberbullying melalui media sosial, Bu. Kejahatan? Kejahatan, Bu. Kalau phishing, oke. Kalau phishing cyber, Phishing cyber itu phishing, kayak menghina fisiknya, Bu. phishing itu apa, Zara? Tahu? Apa phishing? Phishing. Oh, phishing. Penipuan gitu. Ada. Iya, itu justru kan merugikan orang yang ditipu, Bu. Kayak misalkan penipuan kayak saya nelpon nih, saya Baimong. Nah, terus korbannya itu si Romadoni. Halo, kamu mau HP iPhone nggak? Tapi kamu harus TF saya 2 juta, 3 juta. Lalu saya kirim HP iPhone kamu melalui alamat email yang kamu kirim. Itu kan termasuk. Iya, pakai ini ya. Dulu juga ada pakai undangan digital. Oh, Kan ada tuh undangan digital. Pas kita buka klik, masuk tuh kode-kode liarnya. Jadi M-banking kita dibajak, WhatsApp kita dibajak. Yang minta pulsa, yang minta uang. Nah itu bisa. Udah jelasin? Udah selesai? enggak, udah contoh, Bu. Contoh. Udah selesai, Pak. Udah, oke. Boleh duduk lagi yang udah selesai pembicaranya. Lalu yang kedua itu contoh yang ramai diperbincangkan pada tahun 2020 kasus bocornya 91 juta data yang Tokopedia. Kasus ini diawali dengan cerita akun underscore underberman yang mengklaim bahwa saya mengambil 1 juta data Kenapa? Oke, selesai. Silakan balik ke kelompok asalnya. Jelaskan ke teman-temannya. Kembali ke kelompoknya dengan rapi. Yang kedua itu Ayo balik ke kelompoknya. Ya udah, oke, silakan.
Balik ke kelompoknya dengan rapi. Dengan kondusif ya, ayo. Sherman di mana duduknya? Ya, sekarang kalian dari masing-masing kelompoknya sendiri udah balik ke kelompok asalnya? Udah dapat informasinya dari kelompok lain? Silakan tukar informasi ke masing-masing kelompoknya. Bergantian, mana duluan yang mau menyampaikan? Dari kelompok 1 berarti dari kelompok 2. Yuk, silahkan dijelaskan masing-masing ke kelompoknya. Rasa penjajahan yang baru dan lebih neokolonialisme juga merupakan bentuk penguasaan suatu negara lain. Contoh dari neokolonialisme itu apa? Itu kita ke negara zaman dari negara-negara bentuk-bentuk dari neokolonialisme. Yang pertama ada pengendalian teknologi, yang kedua ada penyebaran budaya asing, yang ketiga ada penggabungan pada teknologi. Terus ada tujuan utama neokolonialisme, penguasaan yang menduduki suatu negara melainkan untuk mengendalikan beberapa negara secara bersamaan. Terus yang terakhir ada dampak neokolonialisme. Pertama ada kerusakan lingkungan, contohnya kayak kalau misalnya itu kan kayak gimana gitu. Berarti ini berhubungan nggak contohnya tadi sama kelompok kalian? Misalnya lingkungan. Dari neokolonialisme tadi yang artinya apa? Neokolonialisme itu artinya kayak penjajahan bentuk baru, lebih halus. Kalau kalian dulu ngerasain penjajahan itu kan dengan fisik ya, Romusa, kerja rodi. Nah, kalau ini adalah penjajahannya lebih halus. Kayak tadi masuknya perusahaan asing, privat, bikin perusahaan lingkungan, handphone. Tadi kita kan di Indonesia banyak kita tuh kayak pakai import kan, biasanya kayak dari China gitu, dari Korea. Oke, next. Selanjutnya tukar informasi. Kenapa? Iya, baca, dijelasin ke teman-temannya. Baca. Sabila bagian apa? Oke, silakan. Jadi tadi aku dapat ketimpangan dan ketertinggalan sosial. Jadi ketertinggalan itu bedanya itu, ini ketertinggalan itu adalah kayak adanya dia gitu loh. Ya, jadi itu ketertinggalan kondisi kelompok mengalami ketertinggalan terhadap kemajuan ekonomi, kesehatan, teknologi, infrastruktur pendidikan. Tadi itu biasanya terjadi karena ada mobil. Karena kan kalau daerah-daerah yang dalam ketertinggalan, itu ada ekonomi, budaya, atau kebijakan. Terus kalau gimana ketimpangan itu ada keseimbangan atau situasi yang hanya tidak pemerataan dan ketidakadilan. Jadi ketimpangan itu kayak permasalahan dari suatu kalau ketertinggalan kan kayak tertinggalnya orang. mereka berkaitan gitu sih. Ya, betul ya. Tadi antara ketimpangan sama ketertinggalan berkaitan. Ketimpangan ini adanya gap. Gap itu adanya jarak.
jarak di masyarakat. Yang artinya tadi ada bentuk-bentuknya, itu ada ketimpangan apa aja? Ekonomi, yang kalian tahu ketimpangan yang paling gampang adalah infrastruktur. Apa sih yang kalian lihat ketimpangan infrastruktur itu? Gedung sekolah, bangunan di Papua dengan Jakarta. Oke, kebanyakan fokus untuk pembangunan itu adanya di Pulau Jawa dibandingkan pulau-pulau lain. Makanya mereka lebih sering untuk ke Pulau Jawa membangun infrastruktur yang lebih baik. Nah, itu ketimpangan. Ya, salah satu contohnya. Bisa dilanjutkan yang lainnya bergantian. Daripada kita konsumtif boros, mendingan kita produktif. Ya. Nah, terus yang kedua tuh ada konsumerisme. Ya, hedonisme itu kayak lebih bling-bling. Kenapa tadi kalau hedonisme? Hedonisme itu kayak lebih bling-bling. Bling-bling, hedonisme. Ya, kalau misalkan konsumtif itu kayak boros aja gitu. Kayak misalnya contohnya tuh kayak mau beli makan nih, kayak satu aja cukup. Tapi dia jajan, tapi dia beli 3 atau 4 gitu. Karena pengen aja. Oke, kalau hedonisme berarti lebih cenderung kemana? Kayak lifestyle version. Oke, lifestyle-nya ya. Lifestyle untuk gaya hidupnya pergi untuk ke coffee shop atau kemanapun itu hedonisme. Kalau konsumerisme? Ya tadi kayak apa lebih kayak kita lebih boros membeli kebutuhan yang sebenarnya kita belum butuh belinya. Kayak tadi yang Oke, karena belum butuh banget tapi tetap beli konsumerisme, atau ngeliat barang yang diskon akhirnya tetap beli ya. Next, putar lagi, siapa yang jelasin? Ihsan, perusahaan lingkungan. Ihsan, Safira numpang lewat dulu saya nak. Nah, Salita itu korbannya tentu itu bakal mengakibatkan banyak kerugian tuh. Lantas dampaknya itu tuh dampak terbesar akibat Cyber. lain khususnya batasan data perusahaan adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Apabila kepercayaan masyarakat menurun, bukan tindakan pekerjaan. Oke, Del. Tadi pengertian kejahatan cyber apa? Kejahatan cyber itu suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer, Bu. Bentuk bukan bentuk, contoh kejahatan cyber apa? Kayak pembocoran data, terus kayak menjual data. Kejahatan yang ada di dunia digital. Kalau cyberbullying termasuk nggak? Kan tadi udah jelasin, termasuk. Phishing atau yang kayak kalian dapat undangan digital, dapat download ya file ini, itu termasuk kah kejahatan? Terus di DM tiba-tiba pinjam uang, padahal bukan dia, termasuk. Phishing ya, termasuk ya. Oke, good. Lanjut yang lainnya. Di sini kita Lagi bagian yang mana, Sauki? Sauki lagi yang mana? Hedonisme. Nah, yang keempat itu ada meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. NML itu nggak bermanfaat, itu NML. Nongkrong yang nggak bermanfaat, yang nggak penting. Ya. Terus apalagi ya, kayak belanja yang berlebihan tuh menurut gue sih itu masuk juga. Kalau konsumerisme lebih ke gaya hidup atau
lebih lifestyle-nya? Tadi. Udah, tadi kan saya tanya juga. Ayo. Kalau kalian tadi udah beberapa sepintas dengar dari Sauki ya. Kalau konsumerisme itu gaya hidup atau lifestyle? Lifestyle-nya tuh kayak kita ambil contohnya dalam hal fashion, konsumerisme gaya hidup sama aja. Tapi kalau cenderung dia di lebih rinci lagi gaya hidup untuk kenapa? Hedon lebih ke lifestyle. Tapi kalau konsumerisme Itu lebih seringnya belanja apa aja? Belanja hal yang belanja barang-barang ya. Nah, ikutin keinginannya ya. Ada barang-barang branded dibeli. Kalau yang tadi hedonisme itu lifestyle-nya, gayanya adalah ada suatu tempat baru kalian pengen jadi FOMO atau ngikutin jadi hits. Nah itu. Next, kerusakan lingkungan siapa? Mario. Di sini kerusakan lingkungan itu dari pengertiannya itu penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya alam, punahnya flora dan fauna, dan kerusakan ekosistem. Di sini ada bentuk-bentuknya. Di sini bentuk-bentuknya itu dijelasin ada yang dari alam, ada yang dari manusia. Kalau dari alam sendiri itu ada gempa bumi. Nah, gempa buminya itu sendiri itu bisa menyebabkan tsunami atau tanah longsor gitu-gitu. Terus ada gunung berapi, terus ada dan puting beliung. Nah, dari manusia itu ada penebangan liar. Penebangan liar kan bisa kayak nimbulin resapan tanahnya itu jadi jelek, terus bisa jadi pemanasan global, terus ada pengambilan sumber daya alam berlebihan tuh kayak tambang gitu-gitu. Terus pembuangan limbah di sini yang mereka maksud tadi itu kayak pembuangan limbah ke laut, jadi mencemar ekosistem lautnya. Terus pencemaran tanah itu karena penggunaan pupuk yang enggak terlalu bagus buat lingkungan, buat tanahnya yang gitu, buat tanah yang ditumbuhin itu. Terus ada pencemaran udara. Pencemaran udara itu sendiri kayak dari kendaraan bermotor gitu-gitu. Terus ya ada pemanasan global, terus penggunaan bahan perusak ozon tuh kayak penggunaan AC gitu-gitu. Tadi kata mereka kayak penggunaan AC. Oke, kalau sampah elektronik termasuk kerusakan lingkungan nggak? Sampah elektronik? Tahu nggak sampah elektronik itu kayak gimana? Kayak baterai lah. Iya. Itu bikin kerusakan lingkungan? Bikin. Membuat kerusakan lingkungan. Kalau pakaian bekas, Iya. ya bikin kerusakan lingkungan. Ya. Untuk sekarang ini sampah elektronik ini menumpuk ya. Terus bagaimana sih cara agar dia tidak banyak lagi atau tidak menumpuk? Kalian pernah tahu nggak infonya? Diapakan sampah elektronik tersebut? Dipilah? Jadi beda-bedain. Dibeda-bedain? Kayak sampah elektronik nih buat sampah ini organik atau gitu. Ya kan udah ketemu nih sampah si elektroniknya, mau dikemanain tuh sampah elektronik? ini ada aja kayak beberapa lembaga itu dia tuh dari penelitiannya atau gimana itu didaur ulang lagi tuh, misal kayak dari baterai bekas itu dari baterai itu daya itu diisi lagi, entah dia tuh dibikin ulang dibentuk kayak baterai baru lagi bu, jadi itu semacam didaur ulang, di recycle gitu. Iya betul ya, jadi ada diambil kalau masih dia memiliki fungsi diambil diperbaiki lagi didaur ulang ya. Good, oke. Oke udah semua ya, berarti menjelaskan. Tenang. Numpang lewat lagi Safira. Udah selesai semua ya. Sekarang kita mau untuk games. Silakan pakai handphonenya. Madep ke halaman sini dulu. Madep ke depan. Kalian tahu kayak games Mario Bros? Ketika kalian main ini Mario Bros itu kan dia mengambil ke jamurnya atau pohon-pohon ya. Nah ini kalau gerak sedikit aja pakai energi. Cara mendapatkan energinya kalian harus jawab soal. Silakan join. Bukannya GameKit. GameKit. Scan juga bisa. Yang mau scan
Kalau misalnya nggak bisa jawab, Kalau nggak bisa jawab, nggak dapat energi, nggak bisa gerak. Kalau misalkan jawabannya salah, Jawabannya salah, nanti akan coba untuk jawab yang lain. Udah ada satu yang gabung. Di scan juga bisa, pakai kameranya di scan atau pakai link gamekit.com. Join. Masukin kodenya. Jalaninnya tetap kayak biasa, ada panahnya, ada di bawahnya ada answer question. Belum? Kita tunggu. Yang belum bisa handphonenya di restart dulu atau kalian clear historinya. Ya, terus join lagi. Kalau nge-lag ini sinyal kalian. Kata-kata, iya sinyalnya. Kalau wifi sekolah kan kadang terbatas, yang makanya nggak hanya kalian aja. Lompatnya, questionnya buat jawab soal ada. Oke, kita mulai. Join game, masukin kodenya. Iya. Ini nanti ada waktu 10 menit ya. Ini sebagai tugas LKPD-nya latihan. Tadi udah kalian dapat informasi teman-temannya. Waktunya 10 menit, kita mulai dari sekarang. Ibu lagi loading. Gimana sih warnanya? Apa di sini? Warna. 874178 kodenya. Anjay, ada gue. Ibu di loading. Loading. Kok merah sih? Udah bisa, join nyusul bisa. Waktunya 10 menit, silakan. Jawab pertanyaannya buat dapat energi. Kalau kalian jalan, energinya berkurang. Mana pertanyaannya? Answer question di bawah. Yang belum bisa berusaha terus. Ya, bisa close atau continue. Kalau continue kamu jawab soal lagi. Close dulu boleh. Kenapa? Iya, kalau nggak naik ke atas mau kemana lagi, ayo? Lagi gimana? Harus jawab soal. Bisa continue, bisa close. Kalau continue jawab soal lagi. Kalau close cukup dengan energi tersebut. Nanti kalau udah habis baru isi lagi. Kalau salah keluar biasanya. Join lagi. Ya, gua Saya belum jauh. Pencet kayaknya. Jawabannya gampang banget.
Ini masih gue di sini ya? Ya, jatuh. Memang. Sabila udah paling jauh dia, Sabila. Kenapa? Dijalanin, beda-beda. Ya ampun, dijalanin. Awas. Ini nggak bisa lagi. Ya Allah. Tidak bisa dia. Belum ngejar. Jawab pertanyaan terus jalan. Iya, jalan aja. Ntar kalau udah lo energi, kalian isi jawab lagi pertanyaan. Iya, bisa juga saya main. Gue enak dong. Kenapa? Tahu jawabannya gitu. Material individualis. Salah. Individualis. Oh, Bukan. Mana mati ya gamesnya? Hati-hati jangan sampai jatuh.
Gimana cara naiknya? Di ada tulisan di situ di jamnya. Panahnya ada. Apa-apa di rezekinya bisa banget. Ini soalnya diulang-ulang ya. Iya, diulang-ulang. Ini bukan yang finish ya? Kenapa? Bukan yang finish ya? Udah. Kalau finish sudah nggak ada tantangan. Terus ya. Yang habis ih, baju energinya habisnya juga banget. Aku malah bukan gila. Biar satu kawan. Ada lo ngapain tuh? Habis tuh. Selain habis kok kerja. Mario udah jauh. Mario udah jauh. Akhirnya yang udah 200. Udah jauh jawabnya. Apa tadi pencetnya apa? Gile. Oh, di. Dikira rem. Ada lo mana dong tadi kita dulu. Di atas ke. Lagi bu. Lagi 10 meter. Ah, berapa? Eki pertama, kedua Javier, ketiga Agung. Yes. Itu dia nggak ada checkpointnya ya? Dia nggak ada checkpointnya. Gue jatuh di Agung yang fun itu jatuh. Oke, kita next berikutnya. Tadi kalian kan udah belajar tentang masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Nah, sekarang saya minta kalian untuk refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini. Dari sini bisa. Silakan bukanya adalah menti.com. Menti. Ini beda link bro. Beda link. Menti.com kodenya ada 58491292. Silakan tulis di dalam papan tersebut. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Aku jatuh. Ini refleksi tuh atau Refleksinya. Jadi misalnya contohnya menyenangkan. Jadi tahu bahwa globalisasi itu memiliki masalah sosialnya itu beragam. Atau apa yang kita pakai handphone yang berbrand Cina ini ternyata menjadi tergantungan di negara-negara berkembang. Bisa? ini apa aja Bu ditulis Bu? Tidak mengandung isu sara ya, nggak boleh. Pokoknya tentang pembelajaran hari ini 58491292. Pelajaran suasana hari ini. Boleh? Oh boleh suasana hari ini. Iya boleh. Suasana pembelajaran hari ini juga menyenangkan, bermanfaat. Itu refleksinya pembelajaran. Ya banyak. Kalau bisa dibatasin kalimat saya belum kelar boleh di bawah. Nggak apa-apa, boleh di bawahnya. Itu artinya di bawahnya. Reward juga kayak suasana hari ini apa terus apa yang kita dapat. Ya, submit. Terus ini baru ya. Ada hatinya di situ bikin semangat, seru, menyenangkan, aktif, gak bikin ngantuk. Wih, karena ada gamesnya. Yang nggak bisa join sabar. Aku masih sama gini. Buatnya di mana sih? Udah dimana ya?
Kalau yang udah handphonenya silakan disimpan. Handphonenya disimpan. Oke, udah banyak responden. Kita tutup respondennya. Ini udah 43-54. Ada yang bilang keren, menyenangkan. Kemudian ada juga seru, ragam masalah sosial, menyala, globalisasi hebat. Wih. Keren. Oke, silakan simpan handphonenya. Masing-masing dari kalian simpan handphonenya. Kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Tadi ada apa aja? Boleh? Dari tadi kita udah ngebahas penyebab, ragam. Ayo, yang mau berikan kesimpulan. Balkis? Silakan Balkis. Pembelajaran hari ini boleh berdiri ke sini, maju. Jadi aku bakal memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita kali ini. Tadi kan kita juga dapat masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Itu juga kan berkaitan sama materi kita sebelumnya gitu kan, tentang masyarakat digital dan juga globalisasi. Terus juga tadi kita main game, itu seru banget. Terus juga dari tadi kita dapat materi-materi dari kelompok lain tentang perusahaan lingkungan. Terus ada apa kayak konsumerisme, hedonisme, ada kejahatan cyber gitu-gitu. Oke, terima kasih Sabila. Kasih tepuk tangan buat Sabila. Oke, demikian ya untuk pembelajaran sosiologi hari ini. Kita ketemu lagi besok ya, ada jadwal saya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa kita menutup pelajaran dengan doa. Silakan ketua kelas disiapkan untuk doa penutupnya. Bersiap. Berdoa. Mulai. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.